Terlihat suasana tak jelas. Ternyata mereka kembali ke tahun 1999. Lalu pria Lu membuka pintu sebelahnya dan melihat masa depan yang serba canggih. Film Cina romantis. Terlihat hujan, seorang wanita Xiao Jiao telat masuk kantor. Terlihat pria ini yang terakhir kalinya. Sedang dialog dilihat seorang pria lainnya. Lalu dibaik tidak ke ruangannya. Pria itu bertanya, "Apa kau sudah menikah?" "Belum," jawabnya. "Kau sarjana?" "Ya betul." "Kau cukup menarik. Nona Gu, apa yang kau harapkan dariku?" Lalu mengeluarkan materinya. Presentasinya bagus lalu pergi. Terlihat pria kedatangan Tuan Li. Dia Lu memberi barangnya, menjelaskan proyeknya, tapi Tuan Li tidak tertarik. Pria Lu terus meyakinkan Tuan Li tapi dia tetap tidak tertarik. Lalu pergi. Pria Lu menawarkan ke orang lain. Dia bertanya, "Kau punya properti?" "Tidak." "Punya mobil?" "Tidak." "Punya aset?" "Tidak." "Lalu kau pernah lomba 100 meter?" "Ya." "Kau boleh lari dari sini." Terlihat Nona Gu keluar gedung. Pria menghampirinya. "Apa kau dari forum cinta?" "Ya." "Aku akan menikah denganmu jika kau beli satu rumah." "Iya, baik." "Haris yang harga 20.000 yuan." "Tak masalah buatku." "Apa kerjamu?" "Aku pedagang." "Hasil puluhan juta per tahun." "Istrinya meninggal. Anaknya di Amerika." "Apa aku dapat syaratnya?" "Iya." "Ayo cepat pergi." "Kemana?" "Beli rumah lah. Kita kan baru kenal." Pria itu ikuti kemauan demi mendapatkan cintanya, meminta rumah atas namanya. "Bagaimana jika aku 20 juta yuan, kau 30.000 yuan? Nanti atas nama kita berdua. Bantulah aku sedikit." "Iya, boleh juga. Kau mirip almarhum istriku." Lalu ke ATM Nona Gu mengambil uang. Pria itu terus menatapinya. Terlihat pria Lu mendengar pembicaraan tiga pria. Lalu satu pria pergi. Dua pria tinggal memeriksa apa ada orang. Satu orang mendengarkan mereka menjebak seseorang. Pria Lu mendengarnya. Lalu ketahuan. Menariknya dari bawah. Nona Gu terlihat sedih. Uangnya dibawa kabur sebanyak 30.000 yuan. Pria Lu juga terlihat murung. Nona Gu menangis sambil berlari. Masuk rumah. Mencuci pakaian. Pria Lu juga pulang memasak ubi. Mesin cuci Nona Gu macet menendang. Lalu mandi. Pria Lu mencuci sayuran. Menemukan kapas. Rambut Nona Gu penuh sayuran. Bak mandinya juga. Yang dimasak pria Lu hanya pakaian. Merasa aneh. Roti pria Lu ada di kamar mandi Nona Gu. Nona Gu mengeringkan rambut yang keluar tepung. Mengambil sabun tidak keluar. Pria Lu mandi dan keluar sabun. Merasa aneh. Nona Gu terus memencet sabun. Pria Lu yang menerima sabunnya. Nona Gu terus memencet. Pria Lu berteriak, sabunnya tak kunjung habis. Mereka sama-sama menuju kasur masing-masing. Nona Lu kesal dan jengkel. Lampu hidup mati. Kipas angin hidup sendiri. Jam berputar. Keadaan semakin aneh. Pagi pun tiba. Pria Lu terkejut ada tangan. Nona Gu berteriak. Ada pria di sampingnya. Memukulnya. Menendangnya. "Siapa kau? Kamu siapa? Kenapa ada di rumahkan? Kau kenapa ada di rumahkan?" Aneh memang apa-apa ya. Pria Lu sadar ternyata rumah mereka bersampingan dan hampir bersatu. Tempat tidurnya juga berdampingan. Mereka heran. Kenapa dindingannya hilang? Melihat keluar merasa heran. Keluar dari rumah. Lalu terbayang ke masa lalu. Terlihat suasana tak jelas. Ternyata mereka kembali ke tahun 1999. Lalu pria Lu membuka pintu sebelahnya dan melihat masa depan yang serba canggih. Suasana yang begitu aneh. Pada tahun 2018. "Apa kau orang dari tahun 2018? "Iya, benar." Ternyata mereka datang dari tahun uang berbeda. Keadaan yang aneh. Mencoba buka pintu, lantai bergerak. Nona Gu menamparkan pria Lu memastikan apakah ini semua nyata. Nona Gu ini memang nyata. Mencari barang-barang masing-masing. Pria Lu memberi saran lalu mereka pergi tapi Nona Gu tak boleh membuka pintunya. Lari naik mobil. Turun dari mobil. Pria Lu membeli jajanan. Nona Gu pergi. Melihat ada seorang ayah dan anak yang sedang bermain. Lalu masuk ke rumah itu.
Tiba-tiba tempatnya bergerak, angin berhembus. Kayu berjatuhan. Kaca mobil retak. Pria Lu menolongnya, membawa pergi dari situ. Lalu suasananya kembali normal. Makan sedikit lalu pulang kembali. Pria Lu minta diajak ke tahun Nona Gu. Buka saja di internet. Lalu minta ponsel pria Lu. Dan pria Lu menggunakan laptop Nona Gu. Tapi suasananya berubah, dinding bergerak. Mereka pun terlihat saling menyalahkan. Malam pun tiba. Mendengar lagu. Makan bersama. Lantai terlihat timbul. Terlihat di sebuah perusahaan yang sedang membicarakan tentang masa depan. Menciptakan alat untuk masuk ke masa yang berbeda. Menjelaskan teknologi yang diciptakan olehnya. Sekarang terlihat mereka berdua lagi. Nona Gu terganggu suara tempat tidur pria Lu. Mereka saling menyalahkan. Nona Gu menceritakan ayahnya. Pria Lu menghiburnya. Pagi pun tiba, mereka beraktivitas di dunia masing-masing. Pria Lu menemui rekannya. Nona Gu bertemu dengan temanya. Bercerita sedikit. Dia berbohong pada temanya. Nona Gu terlihat sendiri. Pria Lu sudah pulang. Lalu mengajak pria Lu bersamanya. Pura-pura pria kaya. Menghadiri undangan temanya. Berkenalan lalu memulai makan. Bersikap aneh. Suami temanya sedikit bertanya. Tapi masih saja bersikap aneh. Mereka terus mencoba untuk menguji Nona Gu dan pria Lu. Akhirnya pulang dan Nona Gu menangis. Pria Lu terus meminta maaf. Memberi ia makan menghiburnya. Sekarang terlihat tertawa. Dan mulai akrab dengan pria Lu. Pergi mencari sesuatu. Nyanyi bersama. Lalu pulang dan pergi ke masa Nona Gu. Sekarang terlihat mereka berdua mulai akrab. Bermain game. Memikirkan mereka di era Titanic. Sepertinya benih cinta mulai tumbuh. Padahal mereka sedang berhayal. Pergi minum bersama. Minta tagihan bayaran. Tapi mereka tak punya uang. Lalu minta minum lagi. Pria Lu mau pegang tangan Nona Gu tapi tak jadi. Sekarang terlihat sudah di rumah. Mereka terus terlihat lebih akrab. Saling memuji. Melihat pengumuman lotre tapi tiba-tiba Nonya hilang. Lalu Nona Gu menangis. Pulang dan pergi mengambil barangnya tapi tidak dikasih. Lalu pulang dan berdebat dengan pria Lu. Sekarang terlihat mereka bertengkar. Lalu tiba-tiba melihat pria Lu di masa depan. Yang sukses dan keren. Lalu pria Lu masuk ke dalam melihat dirinya yang sukses. Wartawan berlari, pria Lu terdorong. Tempat mulai retak. Tempat mulai retak dan berjatuhan. Orang-orang berlari. Pria Lu ingat semuanya. Orang-orang lari keluar tapi Nona Gu berlari ke dalam mencari pria Lu. Lalu membawanya keluar dari situ. Tuan Lu masa depan sedang bicara dengan pria menemu masa depan. Dia takut jika bisnisnya kacau. Pria itu mengatakan tak usah takut karena orang mengira itu hanya gempa. Nona Gu mengobati pria Lu. Lalu sedikit bercanda. Pria Lu menemui temanya dan menolak ajakannya. Lalu mengusirnya. Lalu bos datang. Nona Gu bekerja lagi. Tuan Lu masa depan datang. Dan mengajaknya untuk makan malam. Sedikit berbincang. Masuk restoran. Makan malam bersama. Tuan Lu meminta Nona Gu meninggalkan pria Lu. Lalu Tuan Lu memberi tempat tinggal baru untuk Nona Gu. Pria Lu sedang belanja. Nona Gu sedang menuju pulang bersama Tuan Lu. Nona Gu terlihat tidak baik dan merasa lesu. Ingat kenangan bersama pria Lu. Pria Lu sedang memasak. Nona Gu terlihat tidak suka pada Tuan Lu masa depan. Pria Lu melihat dari jendela. Nona Gu merasa sedih. Masuk rumah lalu pria Lu merasa sedih juga. Dia berkata akan memberi dia segalanya. Lalu Nona Gu memeluknya. Apa kau yakin dia masa depanku? Tentu saja. Tuan Lu bertemu lagi dengan Nona Gu. Memberi dia kartu dan pindah rumah. Pria Lu menandatangan kesepakatan kerja dengan temanya. Nona Gu pulang dan pria Lu juga pulang karena Nona Gu ingin menyelamatkan pria Lu, dia meninggalkannya. Dan pindah dari situ. Terlihat teman pria Lu mencari sesuatu berkas lalu dia tertangkap oleh bosnya. Dan terjadi pertengkaran. Bos jatuh pingsan. Terlihat Nona Gu sendiri di rumah barunya. Tuan Lu datang dan memberi dia hadiah. Lalu duduk dan sedikit berbicara. Ternyata itu pria Lu yang nyamar jadi Tuan Lu. Nona Gu langsung menciumnya. Dan terus menangis. Pria Lu pun keluar dan pulang. Dia menangis merasa sangat kehilangan. Nona Gu juga menangis merasa kehilangan. Pria Lu pulang dan sekarang sendirian. Merasa kesepian. Lalu temanya meneleponnya lalu pergi dengan mobil.
ternyata dia diajak terlibat dalam menghabisi bosnya. Saat itulah karir Prialu mulai melonjak. Dan sukses. Ternyata Prialu menyelamatkan bos itu dan dia ayahnya Nonagu. Nonagu pun meninggalkan rumah itu dan pergi. Bunga-bunga pun mekar. Melihat ayahnya dengan dirinya saat masih kecil. Suasana terasa aneh, semua orang mundur semua. Tapi mereka terus berjalan. Dan akhirnya Prialu melihat Nonagu. Dan Nonagu melihat Prialu. Saat masuk tapi tidak ada, mereka keluar lagi dan berlari. Dan pada akhirnya mereka berhadapan. Apa kau percaya legenda itu benar? Dan mereka saling memuji. Akhirnya waktunya habis dan Nonagu pun menghilang. Akhir dari cerita mereka yang begitu menyedihkan. Tapi akhirnya mereka bertemu kembali, tapi anehnya Nonagu menendangnya. Sehingga ceritanya habis di sini, guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, bagikan dan subscribe. Terima kasih, salam persahabatan. 姐，最后我们这儿又不是婚介所，你再来我们这儿相。1楼套房朝北，2楼套房朝南，阁楼有天窗，地下。什么意思啊？您如果买，看看，这个我们做不了。不是这个，我这个设计真的非常超前，我。 你是做什么事？你确定吗？这不用确定吧？那你看这样行吧？我出那2000万。财务，提高警惕，要打电话或网上联系，谨防上当受。嘘，你放心吧，等事儿成了，你的钱1分都不会少。啦啦啦啦啦啦啦。 你谁啊？在我家！你怎么在我家？抱歉。你出去！等会儿。强你是2018年人？你多大25啊。不是我这，那我们要同时开门。